Prabowo lantik 961 pimpinan daerah secara serentak. Hasil survei kekuatan parpol pasca pilkada serentak. Pengungkapan kecurangan di SPBU Sukabumi. Real Madrid hancurkan mimpi Manchester City di Liga Champions. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Ya, selamat malam Mahathir. Selamat malam Luis. Ya, selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah terkait persiapan pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan uniknya ini di tahun ini banyak sekali selebrita yang ikut dilantik pada pagi hari tadi. Tentunya di Menyapa Malam bersama saya Luis Ayu. Dan bersama saya Mahathir Ahmad, ini dia Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini. Yang pertama dari pelantikan 961 pimpinan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, menegaskan besarnya Indonesia dan sistem demokrasi yang dinamis. Prabowo mengingatkan kepada para kepala daerah untuk tidak mengabaikan amanah rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan warga daerah masing-masing. Pada Kamis 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 pimpinan daerah secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini menggambarkan besarnya Indonesia dan dinamika sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Presiden Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki demokrasi yang hidup dan dinamis. Sebanyak 961 kepala daerah yang hadir dalam pelantikan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Istana Negara Jakarta terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pesan kepada para pemimpin daerah untuk tidak mengabaikan amanah rakyat. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat, terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Setelah pelantikan, para kepala daerah mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan 961 pemimpin daerah terpilih bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Usai dilantik, kepala daerah juga akan mengikuti pelatihan di Akademi Militer Magelang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghimbau kepada seluruh 961 pimpinan kepala daerah terpilih untuk terus berjuang demi perbaikan kehidupan rakyat di daerah masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara pelantikan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Prabowo mengingatkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat sehingga mereka harus menjadi pelayan rakyat. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah harus berfokus pada kepentingan rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka.
Total sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik pada kesempatan tersebut. Usai mengikuti pelantikan, para kepala daerah akan segera mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis tanah air dilantik sebagai kepala daerah setelah memenangi Pilkada serentak 2024. Para artis ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Pusat. Pertama ada Rano Karno alias Bang Dul yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Ia mendampingi ex-Menseskap era Presiden Jokowi Pranomo Anung. Pada Pilkada 2024 lalu, mereka diusung oleh PDIP. Kemudian di tingkat kabupaten kota, ada JJ Ritchie Ismail yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat. JJ menang menghadapi calon yang juga berlatar belakang selebritas, Hengky Kurniawan yang merupakan calon petahana. Lalu ada pula selebrita Ali Syakib yang menjadi wakil wali kota Kabupaten Bandung. Ia maju mendampingi calon petahana Dadang Supriyatna. Kemudian seorang presenter, Rasmi yang terpilih menjadi Wakil Bupati Cianjur. Ia memenangkan pertarungan melawan paslon petahana Herman Suherman, Muhammad Solib Ibang. Selain itu terdapat aktor dan politikus Lucky Hakim, terpilih sebagai Bupati Indramayu. Ia didampingi oleh Saifuddin sebagai Wakil Bupati Indramayu. Mereka yang dilantik pada hari ini merupakan mereka yang tak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, ataupun mereka yang telah lolos dari gugatan MK. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jelang pelantikan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifa Indar Parawansa mengunjungi Keraton Majapahit Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Setibanya di Keraton Majapahit Jakarta, Kofifa dipakaikan tanda kehormatan berupa udeng oleh Hendro Priyono. Setelah itu, ia diajak berkeliling melihat replika sebagai sebagian dari Istana Kerajaan Majapahit. Keraton Majapahit Jakarta dibangun di atas lahan seluas 5.500 meter persegi. Pada masa silam, istana asli dari Keraton Majapahit ini luasnya mencapai 6 hektar dan berada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Hovifah tampak terkesan dan kagum atas replika dari sebagian istana Kerajaan Majapahit yang digagas oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara pertama di Indonesia ini. Ia pun menyebut Keraton Majapahit Jakarta mampu membangkitkan semangat kebesaran Kerajaan Majapahit untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Bagi Hovifah, kunjungan ke Keraton Majapahit Jakarta sehari jelang pelantikannya adalah hal yang bukan kebetulan. Karena nuansanya yang mampu mengajak semua kembali ke masa kejayaan Majapahit, maka harus ada nilai yang diambil dari besarnya Majapahit. Menurutnya hal ini juga harus menjadi pengingat bagi semua agar selalu memiliki semangat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten terpilih Andra Soni tampak melakukan sesi pemotretan baju dinas berwarna putih guna keperluan pelantikan dan memimpin daerah Banten. Namun ada hal yang berbeda, di mana Andra Soni masih menyempatkan waktu untuk berbagi bersama dengan salah satu warga di sana. Jelang pelantikan Kepala Daerah serentak pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Negara, berbagai sesi persiapan terus dilakukan. Salah satunya Gubernur Banten terpilih Andra Soni yang melakukan pemotretan dengan mengenakan baju dinas gubernur berwarna putih. Pemotretan yang dilakukan guna keperluan dalam memimpin Banten ke depannya. Namun ada hal yang berbeda. Di sela-sela pemotretan, Andri Soni menyempatkan memberi perhatian dengan berbagi kepada salah satu warga di sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelantikan sejumlah kepala daerah dilakukan pada Kamis pagi ini di Istana Negara Jakarta. Salah seorang kepala daerah yang dilantik adalah Gubernur Jawa Barat terpilih yakni Deddy Mulyadi. Ya, sebelum pelantikan berlangsung, Deddy memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak mengirimkan karangan bunga untuk dirinya, namun ia menyarankan sebaiknya diganti dengan mengirim benih padi. Sebelum momen pelantikan berlangsung, Deddy membagikan pesan untuk masyarakat agar tidak mengirimkan karangan bunga untuk dirinya. Menurut Deddy Mulyadi, ada tradisi mengirim karangan bunga bagi seseorang yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kebahagiaan. Andai ada pihak yang berencana mengirim karangan bunga kepadanya dan bunga yang belum dibuat, Deddy Mulyadi menyarankan sebaiknya diganti dengan mengirim benih padi.
Mengirim benih padi bertujuan agar benih itu terus tumbuh dan berkembang. Nantinya, benih bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Selain itu, benih padi bisa jadi akan ditanam oleh anak-anak sekolah di berbagai tempat, baik di sawah maupun di lingkungan sekolah. Wilujeng enjing seluruh warga Jawa Barat, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum, sampurasun. Pagi hari ini adalah rangkaian kegiatan dari Pemilu Kada tahun 2024, tanggal 27 November. Puncaknya adalah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025 jam 10 pagi. Ada sebuah tradisi yang biasa dilakukan ketika orang menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bersifat kebahagiaan ataupun kesedihan, yaitu karangan bunga. Andai kata ada yang mau berkirim karangan bunga pada saya dan belum karangan bunganya dibuatkan, saya mengajak sebaiknya dalam bentuk benih padi. Tujuannya apa? Tujuannya agar benih itu terus tumbuh dan berkembang dan bisa digunakan oleh kepentingan banyak orang, terutama para petani. Untuk itu saya sangat berucap terima kasih apabila ingin menyampaikan selamat pada saya berkirimnya benih padi yang benih itu akan saya bagikan pada para petani di seluruh Jawa Barat. Mudah-mudahan benihnya adalah benih yang original dalam bahasa ilmu pertaniannya yang warna ungu atau warna putih. Kalau warna putih warna awal, warna ungu aja lebih bagus. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi gerakan ketahanan pangan di seluruh Jawa Barat. Dan benih itu bisa jadi nanti akan ditanam oleh anak-anak sekolah di berbagai tempat, baik di sawah maupun di lingkungan sekolah. Semoga pelantikan saya hari ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Deddy Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menyampaikan selamat kepadanya dengan berkirim benih padi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepala daerah terpilih pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Vasco Rusemi, kini telah resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Untuk mengetahui visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, berikut laporan reporter Sinpo TV Fahrizal bersama dengan wakil gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi. Baik pemirsa, usai sudah pelantikan kepala daerah terpilih serentak, di mana tadi telah berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dan beberapa serangkaian juga telah dilakukan hingga kini secara resmi telah dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan saat ini di mana kalau kita bisa melihat tepat di depan saya yaitu merupakan gubernur dan wakil gubernur dari Sumatera Barat, yaitu Vasco dan Mahyeldi, di mana ini mereka didampingi dengan istri tercinta tentunya dalam berlangsungnya pelantikan kepala daerah terpilih yang dilakukan langsung tadi oleh Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus juga pengambilan sumpah jabatan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan kita bisa melihat di mana mereka masih melakukan sesi berfoto bersama keluarga. Kami akan mencoba untuk terus melakukan pendekatan untuk menanyakan beberapa hal, yaitu tentang visi misi mereka terkait dalam mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat khususnya. Dan juga ini tentunya akan dilakukan retreat dari kepala daerah terpilih ini nantinya setelah dilantik akan bertolak ke Akademi Militer yaitu di Lembah Tidar yang bertepatan di Magelang, Jawa Tengah. Dan mereka akan melakukan retreat selama 7 hari, di mana ini nanti diberikan pembekalan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saat ini sedang ada Bang Vasco yang merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bang, sedikit Bang, kita boleh bertanya Bang? Ya.
Ini boleh minta tanggapannya sedikit Bang, ini merupakan pelantikan pilkada serentak yang perdana juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya Bang? Ya alhamdulillah, pertama-tama kebanggaan luar biasa yang kita sampaikan kepada Pak Presiden dengan berkumpulnya seluruh kepala daerah seluruh Indonesia, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Kita semua mendapatkan sebuah akhirnya kekerabatan yang luar biasa. Dan Pak Presiden memberikan arahan tertentu tadi di dalam untuk bisa serius dalam hal menangani rakyat yang ada di daerah kita masing-masing. Oke Bang, ini setelah dilantiknya tadi, ada nggak sih Bang program khusus untuk masyarakat Sumatera Barat? Untuk masyarakat Sumatera Barat, insya Allah ke depannya kita akan akselerasikan segala macam bentuk-bentuk pembangunan, baik itu dari sektor daerah di tingkat yang paling rendah, dari tingkat wali negari. Di Sumatera Barat agak beda ya, kita bukan kepala desa, ada namanya wali negari, ada kepala desa juga, baik di level bupati tingkat 2 dan gubernur itu. Kita akan coba akselerasikan pembangunan itu sampai ke pusat. Mudah-mudahan dengan program dari bawah ke pusat itu yang selaras, pembangunan kita bisa sejalan dan berjalan jauh lebih lancar daripada saat ini. Bang, ini kan Prabowo akan melakukan retreat ke kepala daerah nih. Seperti apa sih Bang tanggapannya Bang? Nah, retreat kepala daerah itu kan sebenarnya kita bisa kenal nih seluruh kepala daerah seluruh Indonesia nih. Yang biasanya mungkin seluruh kepala Indonesia ini kenalnya beberapa aja gitu. Tapi dengan kita ada retreat ini itu hal yang luar biasa dan ini pertama kali dalam sejarah kita bisa berkumpul seluruh pemimpin di daerah kita masing-masing, bisa saling kenal. Misalnya nanti Bupati Solo kenal dengan Bupati di Papua misalnya. Nah itu bisa ada, siapa tahu ada pertukaran informasi, pertukaran pembangunan dan lain-lain. Akhirnya ini bisa membuat Indonesia semakin erat, semakin kuat dari sektor persatuan kita. Apa dijadwalkan nantinya Bang akan melakukan retreat? Apanya? Jadwal dilakukan retreat kapan? Jadwalnya kan besok langsung nih ke Magelang. Untuk gubernur pertama kali langsung berangkat ke Magelang. Untuk wakilnya itu akan berangkat tanggal 27-28-nya harus di sana. Gitu loh. Jadi wakilnya 2 hari aja untuk gubernur, bupati, wali kota. Langsung hari pertama besok berangkat. Pertanyaan terakhir Bang, seperti apa sih Bang harapannya Bang? Harapan apa nih? Untuk mengingat retreat. Retreat ya. Harapan kita semoga kegiatan retreat ini bisa menimbulkan kekompakan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia. Jadi bisa lebih erat hubungan kita, bisa saling bahu-membahu membangun Indonesia. Baik Bang Fasko, terima kasih banyak, selamat bertugas Bang. Nah itu dia pemirsa dari salah satu tadi yang merupakan kepala daerah yang berada di Sumatera Barat, yaitu merupakan gubernur dan wakil gubernur yaitu Fasko Husseini dan juga Mayeldi pasangannya, di mana mereka juga mengingat dalam membangun juga berkomitmen untuk membangun di Sumatera Barat begitu dalam mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Dan tentunya juga mereka berharap juga dalam retreat yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer yaitu bertepatan di Lembah Tidar Magelang yang nantinya dikabarkan akan digelar pada tanggal 21 Februari 2025 yang akan berlangsung selama 7 hari nantinya. Dan tentunya mereka menaruh harapan besar di dalam retreat tersebut di mana dengan agar dapat menyatukan satu visi dan misi dengan pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat dan bahkan juga bisa saling untuk bertukar informasi dengan dan saling mengenal dengan kepala-kepala daerah yang berada di daerah yang berbeda. Demikian mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kehangatan interaksi pun terlihat ketika Wapres meluangkan waktu untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama para siswa. Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta disambut dengan antusias oleh para siswa. Kehangatan interaksi pun terlihat saat Gibran dan siswa mengabadikan momen bersama. Gibran mengatakan pengecekan MBG di beberapa sekolah ini terus dilakukan agar setiap makanan yang diberikan kepada siswa betul-betul memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi. Pemerintah juga terus memastikan bahwa program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga diharapkan dapat melakukan pengawasan rutin terhadap rantai distribusi demi menjamin kualitas setiap menu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, pada segmen selanjutnya ini adalah segmen khusus. Rekan kami, Tiara Dianti, akan berbincang langsung dengan Abdul Hakim MS, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, yang membahas kekuatan parpol pasca Pilkada serentak. Usai jeda tetap di Menyapa Malam. Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Sesuai tadi disampaikan oleh Louis ya, dan juga pemirsa bahwa ini adalah segmen khusus, bahwa pada saat prosesi pelantikan kepala daerah yang dilakukan di Istana Negara Jakarta tepatnya, ini kami di Studio Sinpo TV berbincang langsung dengan Abdul Hakim MS, yaitu selaku Direktur Skala Survei Indonesia untuk memberikan hasil dari pasca pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah dan di Sumatera Utara tepatnya. Jadi kita akan melihat apakah hasil survei setelah pasca pilkada serentak ini, apakah ada perbedaan dari pilkada sebelumnya. Inilah cuplikan selengkapnya untuk Anda. Banyak sekali menjadi perdebatan kemarin dan banyak menjadi dinamika yang dikenal sebagai Provinsi Kandang Banteng. Nah, kalau kita lihat bagaimana konfigurasinya, DPT-nya 28,2 juta atau 14% dari total DPT yang ada di 2024. Hasilnya lagi-lagi
Gerindra memenangi 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dari 35 kabupaten yang ada. Kalau kita presentasikan sampai mencapai 77%, yang tidak menang hanya di 8 wilayah. Nah, kalau kita lihat, ini adalah provinsi yang diasosiasikan menjadi kandang banteng. Kita lihat posisi PDIP ada nomor berapa? Nomor terakhir gitu. PDIP ada di posisi paling baik, nomor 8 di antara 8 parpol berkursi di parlemen. Bahkan yang memiliki kekuatan bertambah malah Golkar dan PAN. Ini agak cukup menarik. Nah, kalau kita berbandingan Mbak Tiara, Gerindra pada Pilkada sebelum 2024 di Jawa Tengah hanya memenangi 11 dari 35 wilayah yang ada ya. Di Jawa Tengah. 35 kabupaten kota yang menggelar pilkada di Jawa Tengah. Nah, di pilkada serentak kemarin Gerindra mengalami kenaikan sampai 27 wilayah. Kota, ya. Pertambahannya yang paling signifikan di antara partai-partai ini apa? Di Gerindra. Gerindra 16 wilayah kabupaten kota bertambah. Kalau kita presentasi kenaikan dibandingkan Gerindra menang di sebelum 2024 sampai 145%. Dan PDIP ternyata mengalami penyusutan di sini. Minus. Ya. Ada 3 parpol yang mengalami pengurangan kemenangan di wilayah Jawa Tengah, yaitu Golkar, kemudian Demokrat, dan yang paling banyak mengalami kekurangan adalah PDIP. Variabelnya apa? Mungkin variabel Pak Jokowi kemarin yang bertempur habis di sana, atau keleluasaan Partai Gerindra dalam mengelola pemilihan kemarin. Nah, kalau melihat untuk Jawa Tengah yang banyak diperdebatkan Mbak Tiara, yang ini diasosiasikan sebagai wilayah kandang banteng. Kalau merujuk data pilkada, dalam konteks pilkada, kekuatan politik PDIP telah mengalami reduksi yang cukup kuat. Gerindra sudah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Ini bisa kita simpulkan bahwa kandang banteng Jawa Tengah ternyata sudah mulai berubah menjadi sangkar Garuda. Nah, berarti memang ada pergeseran kekuatan dari partai politik pasca Pilkada 2024. Kalau melihat data ini, kita tidak ngarang, ini adalah data faktual bahwa dalam sektor jika mengacu kekuatan politik terhadap calon kepala daerah yang didukung oleh parpol-parpol berkursi di parlemen, memang situasinya adalah Jawa Tengah saat ini menjadi sangkar Garuda atau menjadi kandang barunya partai Gerindra. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk Sumatera Utara, ini adalah, coba perbandingan tadi Mbak Tiara, DPT-nya gapnya cukup jauh. Cukup jauh tadi terakhir di 14%. Nah, 14% langsung jatuh ke 5%. Memang gapnya agak cukup jauh. Di wilayah-wilayah dengan tingkat konsentrasi populasi kita gitu. Nah, di Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota yang ada di sana, lagi-lagi Gerindra yang mendapatkan porsi tingkat kemauan dukungan tertinggi berbarengan dengan Partai Nasdem. Nah, kalau kita lihat ini di wilayah-wilayah ini, Gerindra, Nasdem, Golkar menjadi parpol 3 besar, meskipun angkanya juga sama dengan Demokrat. Untuk PDIP ada 3 terbawah. Kalau kita berbandingkan, memang di sini Gerindra hanya berhasil mempertahankan wilayah kemenangannya. Akan tetapi yang kita lihat yang mengalami pertumbuhan di sini ada beberapa parpol, ada Nasdem mengalami pertumbuhan, Demokrat mengalami pertumbuhan, tapi lagi-lagi kita lihat PDIP mengalami penyusutan di wilayah yang kemarin menjadi pertempuran kedua yang menjadi konsentrasi dari PDIP, yaitu Sumatera Utara dengan adanya Bobi Nasution yang kemarin menjadi polemik cukup luar biasa. Dan terakhir, ini adalah DPT 6% juga di wilayah Banten. Kalau kita lihat siapa yang paling banyak mengalami pemenangan, lagi-lagi Gerindra. Kemudian kalau kita lihat secara urutan 3 besar adalah Gerindra, Golkar, Demokrat. Yang kemudian kalau kita perbandingkan dari 8 parpol berkursi di DPR yang mengalami pertumbuhan lagi-lagi masih mengalami pertumbuhan terbanyak gitu. Jadi meskipun hanya nambah 1, tapi dari 4
naik menjadi 5 wilayah yang dimenangkan oleh Partai Gerindra, kenaikannya 25%. Akan tetapi beberapa wilayah mengalami penyusutan, kemudian kalau kita lihat PDIP juga mengalami penyusutan dan PDIP berada di posisi yang tidak cukup baik. Bukan terakhir karena kemenangannya 4 sama semuanya. Nah, kalau kita melihat ini semua, Mbak Tiara, kekuatan konfigurasi partai politik yang berkursi di parlemen merujuk pada hasil pilkada yang kemarin baru selesai digelar dan semua yang terpilih baru saja kita saksikan sedang dilantik, maka memang ada kecenderungan dan saya bisa memproyeksi Partai Gerindra sepertinya memiliki peluang atau potensi yang cukup luar biasa baik menghadapi kontestasi di 2029. Tidak hanya di sektor pilkada, di pileg, di 2029 Gerindra memang ada di posisi nomor 3 sekarang di bawah PDIP dan Golkar. Akan tetapi secara perolehan suara Gerindra tidak turun. Kemudian yang variabel terpenting, Gerindra saat ini ketua umumnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu kekuatan-kekuatan politik ini saya bisa memproyeksi dan memprediksi potensi dan peluang Partai Gerindra untuk menghadapi 2029, saya bisa kategorikan mirip dengan Partai Demokrat ketika menghadapi pemilu 2009. Pada saat itu, di awal-awal Partai Demokrat ini ikut kontestasi, suaranya yang diperoleh hanya 7%. Kemudian tiba-tiba melejit menjadi 21%. Nah, kalau kita melihat konteks dengan beberapa variabel kekuatan politik yang saat ini dimiliki oleh Partai Gerindra, tentu ini akan menjadi potensi sangat baik yang akan dimiliki Partai Gerindra dalam menyongsong pemilu 2029. Ya pemirsa, itu tadi merupakan hasil survei kekuatan parpol pasca pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Namun pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dengan sejumlah peristiwa yang terjadi selama 24 jam terakhir. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. 2 buronan kasus penembakan di Pasar Mawar Bogor akhirnya berhasil ditangkap Polresta Bogor Kota. Keduanya ditangkap di Kuta Bali setelah sempat melarikan diri ke beberapa kota. Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 DPO yaitu FY dan HA yang terlibat dalam kasus penembakan di Pasar Mawar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Proses penangkapan kedua tersangka dilakukan selama 10 hari, dimulai sejak kejadian penembakan pada 3 Februari 2025. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho, mengungkapkan setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku penembakan yang berinisial FY dan HA menuju Jakarta, pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga ke Bogor Kabupaten. Informasi lebih lanjut mengarah pada lokasi pelaku yang diduga melarikan diri ke Bandung. Kepolisian kemudian melakukan pengejaran hingga ke Bandung dan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk pencekalan, mengingat adanya indikasi bahwa kedua DPO mungkin berencana melarikan diri ke luar negeri. Pada tanggal 10, tim gabungan berhasil menemukan FY dan HA di daerah Kuta Bali. Setelah melakukan pengintaian selama 2 hari, kedua DPO berhasil ditangkap dan polisi menemukan beberapa handphone baru yang digunakan untuk komunikasi serta paspor dengan visa. Penangkapan DPO aktor intelektual di Pasar Mawar, kasus penembakan dengan korban saudara. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terkait penangkapannya, proses penangkapan kedua DPO ini kita melaksanakan selama 10 hari. Dalam 10 hari pertama kejadian di tanggal 3 yang bersangkutan atau tersangka ini melarikan diri ke Bali. Dan setelah dilakukan penangkapan, kita menemukan ada beberapa handphone yang digunakan untuk komunikasi. Itu handphone baru dan rumah baru. Kemudian paspor yang sisanya ada. Di tanggal 11 kita pulangkan ke Bogor Kota, Polres Bogor Kota, dan kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi dari berdasarkan keterangan saksi dan bukti, kita menetapkan yang bersangkutan ini di pasal 340, 338, dan 170. Kedua DPO kemudian dibawa kembali ke Polresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, polisi menetapkan kedua tersangka dengan pasal 340, 338, dan 170 KUHP. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Sultoni melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan mengungkap adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU di Kota Sukabumi pada Rabu 19 Februari 2025. Ditemukan adanya indikasi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kecamatan Baros, Sukabumi yang telah memasang alat tambah pada dispenser pompa bahan bakar yang sengaja dirancang untuk mengurangi takaran BBM. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkapkan kasus kecurangan di sebuah SPBU di daerah Baros, Sukabumi, Jawa Barat. SPBU dengan kode 34-43111 tersebut kedapatan memanipulasi takaran BBM kepada konsumen
meskipun indikator menunjukkan angka yang sesuai dengan takaran yang dibeli konsumen. Rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandi untuk kegiatan ini adalah stasiun pengisian SPBU Kota Sukabumi milik PT BBM selaku dirut yang melayani masyarakat pengguna BBM sejak tahun 2005 dan mengoperasionalkan pompa merek Tatsuno produksi tahun 2005 untuk jenis biosolar 1 unit, Pertalite mobil 1 unit, Pertamax mobil 1 unit, dan Pertalite serta Pertamax motor 1 unit. Diduga telah dipasang PCB atau unit printer circuit board yang berisi komponen elektronik yang dilengkapi trafo pengatur arus listrik, di mana alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa di SPBU tersebut, 4 dispenser yang seluruhnya dipasang rangkaian elektronik tersebut. Namun untuk berapa lama SPBU Baros ini melakukan kecurangan tersebut, pihaknya bersama Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman. Jadi di SPBU ini ada 4 pompa bensinnya ya Pak ya. Ada 4 dispensernya dipasang PCB ya kayak printed circuit board gitu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran. Ya jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Akibat praktik curang ini, diperkirakan kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna BBM mencapai sekitar 1,4 miliar per tahunnya. Polri telah menaikkan status perkara ini ke penyidikan dengan menetapkan Direktur PT PBM RUD sebagai terlapor yang berpotensi menjadi tersangka. Berdasarkan temuan ini, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal, yaitu pasal 27 yang mengatur tentang larangan memasang alat tambahan pada alat ukur yang sudah ditera, dan pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 1 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi pada pusat perbelanjaan di Jalan Iskandarsyah 2, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Februari 2025. Pemadam mengerahkan 8 unit dan 27 personil untuk melakukan operasi pemadaman. Kebakaran terjadi pada pusat perbelanjaan di Jalan Iskandarsyah 2, RT 3 RW 1, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Februari 2025. Dilaporkan kebakaran terjadi di lantai 8 bangunan gedung. Operasi pemadaman dimulai pukul 13.35 waktu Indonesia bagian Barat dan disusul lokalisir perambatan api pada pukul 13.39 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya proses pendinginan dilakukan pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Setelah mengerahkan 8 unit dan 27 personil, operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Motor milik karyawan gerai ice cream di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat raib digasak komplotan pencuri. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas. Berhati-hatilah ketika memarkir kendaraan Anda, gunakanlah kunci pengaman tambahan. Seperti kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV di lokasi ini terlihat detik-detik 2 orang pelaku curanmor menyasar kendaraan roda 2 milik salah satu karyawan gerai es krim di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Terlihat 2 orang memasuki area parkir toko, salah satunya turun dari motor pelaku dan berpura-pura menelepon seseorang sambil mengamati situasi dan juga mendekati motor incarannya. Dirasa aman, satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan incarannya dan membobol kunci kontak. Dalam waktu singkat, kendaraan milik karyawan toko bernama Hilma ini berhasil digasak para pelaku. Saksi mata yang merupakan teman korban mengatakan kejadian pencurian ini bukan hanya sekali terjadi, namun sudah ketiga kalinya. Satu diantaranya milik karyawan dan satunya milik pelanggan. Itu kebetulan motor teman saya sih kemarin cewek, dia kehilangan motor Honda Beat warna hitam. Iya, punya karyawan sini. Itu sekitar setengah 5-an sih Kak.
Jadi kita lagi pada di dalam itu sih, juga kadang di luar hujan. Terus kita tuh ngehnya pas ada customer masuk. Jadi pas customer masuk, kita lihat dia nanya ke saya, "Kak, kok motornya nggak ada ya?" Karena posisi kunci sama helm dia di dalam. Tapi pas selesai ngelayanin customer, kita keluar ngecek, itu motor kadang udah nggak ada. Ini kita udah minta surat keterangan sih dari RT RW, nanti mungkin yang korbannya juga akan lapor ke polsek. Lebih dijaga aja sih keamanannya, kayak kan sini kan udah bukan 1 kali 2 kali ya, bahkan udah sering. Lebih dikontrol aja sih untuk keamanannya, biar nggak ada kejadian kayak gini lagi. Oh, udah sering ya? Iya, udah sering banget. Ini ada customer juga waktu awal pertama kali buka, dia kehilangan motor juga, dapat 2 kalinya lagi teman juga satu kerjaan. Terus yang satu lagi yang ini ya. Oh, berarti sudah 3 kali ya? Iya, sekitar 3 kali. Korban sudah lapor ke RT dan juga RW untuk membuat surat pengantar untuk selanjutnya melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak kepolisian. Dan berharap pelaku segera ditangkap serta berharap kejadian ini tidak terulang lagi, khususnya di wilayah Bojong Indah Cengkareng, Jakarta Barat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang warga yang merupakan pedagang di wisata Rumah Apung, Pantai Basring, Desa Basring, Kecamatan Wongserejo, Banyuwangi menemukan limbah oli di perairan pantai tersebut. Belum diketahui asal pasti limbah oli di perairan tersebut. Namun dugaan sementara, cairan pekat berwarna hitam yang mencemari area Pantai Basring berasal dari sebuah kapal. Beredar di sosial media video viral dari seorang warga yang merupakan pedagang di wisata Rumah Apung, Pantai Basring, Desa Basring, Kecamatan Wongserejo, Banyuwangi, Jawa Timur, menemukan limbah oli di perairan pantai tersebut. Peristiwa itu ia temukan pada Senin lalu sore. Ia juga mengabadikan melalui rekaman video yang tampak air pantai berubah menjadi hitam pekat. Dalam 2 video yang ia bagikan, terlihat pantai tercemar cairan oli. Sejauh mata memandang, oli tampak di bibir Pantai Basring. Dugaan sementara ia menyampaikan oli tersebut dari kapal besar yang berada di tengah laut. Sebagian warga sekitaran pantai menyayangkan hal tersebut yang kerap terjadi. Selain mencemarkan perairan di pantai tersebut, warga merasa terganggu dengan bau menyengat yang muncul dari limbah tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Malam Sport edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.